Oke, halo semuanya. Selamat malam dan selamat datang di podcast Tengah Malam, podcast yang akan menemani malam kalian semua yang mungkin lagi pada gabut. Bersama gue Revi Desantra dan apa kabar kalian semua yang sedang mendengarkan ataupun menyaksikan podcast ini. Gue doakan kalian masih dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat selalu. Dan juga tentunya mungkin kalian-kalian semua ini masih dalam vibes Coldplay ya. Kenapa gue bilang gitu? Karena ya kita tahu sendiri. Ini gue ngerekam video ini hari Jumat sekarang dan uploadnya juga hari ini juga sih BTW. Dan kita tahu bahwa 2 hari lalu itu Coldplay baru aja konser di Jakarta gitu kan. Dan gue gak nonton. Gue tuh bukan orang yang nonton. Jadi mungkin walaupun nanti title atau judul video ini, judul podcast kali ini ya, itu tuh ada unsur Coldplay-nya, cuman bukan berarti gue nonton, karena gue adalah orang yang tidak nonton. Sama lah nasibnya seperti kalian-kalian yang hanya bisa melihat dari FYP TikTok, video-video teman kalian di story IG. Nah, gue tuh sama nasibnya kayak kalian. Jadi kita sama-sama FOMO bareng gitu kan ya, kita sama-sama cuma bisa memantau dari kejauhan, tapi ya gue rasa memang sekarang masih hype-nya cukup kerasa, terutama untuk yang nonton langsung di stadion GBK ya kemarin ya. Karena memang sebenarnya yang mau gue ngomongin adalah itu tuh sebenarnya sisi gelapnya dari konser Coldplay ini, karena gue melihat ini cukup banyak kekacauan terjadi ya. Cuman sebelum kita masuk ke situ, gue cuman pengen bilang bahwa dari video-video temen gue ataupun orang-orang yang gue kenal di IG yang posting lewat story mereka ataupun dari FYP TikTok, dari cuplikan-cuplikan konsernya, memang gue bisa bilang spektakuler banget sih ya, sangat-sangat menakjubkan gitu. Dari terutama apa ya, lightingnya gitu loh, kayak vibes-nya tuh bener-bener keangkat karena dikasih wristband gitu kan ya. Wristband itu bisa nyala dan kayak itu yang membuat mood konser tuh jadi bener-bener spektakuler gitu loh. Gue sendiri tahun ini itu nonton yang mungkin yang gue bisa bilang segede Coldplay ya, atau mungkin ya kalau gue nggak tahu lah, perdebatannya akan banyak, cuman ya gue nggak bisa bilang siapa yang lebih gede. Cuman yang gue bisa bilang konser yang besar juga kelas internasional itu adalah Blackpink. Gue nonton Blackpink waktu itu bulan Maret, itu tuh juga spektakuler gitu konsernya. Cuman memang perbedaan itu pasti ada antara kedua konser ini gitu loh. Yang mana menang yang mana, sisinya tuh ada gitu. Kalau menurut gue ya, ini gue jangan dihujat atau istilahnya kayak komplain lah gitu, karena ini adalah pendapat gue. Kalau menurut gue, kalau kayak konser Blackpink yang gue tonton itu, mereka tuh benar-benar menangnya dari sisi stage act-nya. Stage act-nya tuh kayak nari-nari lah, terus juga lagunya itu bener-bener vibing banget kan. Sama sih Coldplay juga sebenarnya lagunya vibing banget gitu. Cuman kalau dari sisi stage act, dari sisi penampilan, menurut gua kalau Blackpink itu menangnya di situ. Karena kalau Coldplay kan memang bener-bener fokus ke lagu, dan juga itu mereka tuh menangnya dari sisi bilangnya apa ya, kayak vibes lightingnya itu loh. Gue tuh mau bilang itu, cuma gue lupa. Gue tuh bukan lupa sih, gue nggak tahu sebutannya apa sih. Bukan stage design juga. Kalau stage design kan kayak fokus ke panggung ya. Sebenarnya panggungnya kayak biasa aja kan, gue lihat dari cuplikan-cuplikan. Cuman yang menariknya itu adalah itunya tuh kayak kembang apinya, terus juga si wristband itu tuh yang benar-benar membuat moodnya tuh kerasa banget lah. Dan juga menurut gue menangnya dari sisi Chris Martin tuh jago sih, si vokalis Coldplay ini jago untuk berbaur dengan penonton-penonton di Jakarta kemarin gitu, kayak dari dia ngeluarin pantun dan segala macamnya lah gitu. Congrats untuk yang nonton ya. Gue banyak banget yang ngelihat kayak captionnya itu kayak bucket list, harus menjadi salah satu bucket list untuk nonton konser Coldplay gitu. Mungkin akan menjadi bucket list gue juga sih, cuman setelah gue melihat kemarin gitu kan ya, kayak gue bener-bener FOMO banget. Lihat FYP gue isinya Coldplay semua anjir. Nah, cuma ngomongin FYP isinya Coldplay semua, ternyata surprisingly gue lebih banyak sampai saat ini menemukan kekacauan yang terjadi yang masuk ke FYP gue dari konser Coldplay. Maka dari itu di sini di podcast kali ini gue pengen ngomongin nih sisi lain dari konser Coldplay, bukan berdasarkan pengalaman gue pribadi. Gue gak ke GBK sama sekali waktu Coldplay tampil. Cuman berdasarkan apa yang gue amati di media sosial, lebih tepatnya sih TikTok ya. Karena gue mendapatkan sumber informasi ini, mendapatkan sumber video-video ini dari TikTok semua. Gue gak bisa nunjukin videonya di sini. Gue juga gak ada izin soalnya sama yang buat video. Jadi kalau kalian mau tahu kekacauan yang gue omongin di video kali ini, kalian bisa ke TikTok aja mungkin ya, dan search
Coldplay Jakarta, harusnya sih nanti itu tuh malah yang paling atas tuh muncul tuh yang kekacauan ini gitu dibanding konsernya gitu ya, cuplikan konsernya. Jadi yang gue lihat, yang gue tonton dari TikTok itu banyak ternyata yang bermasalah dengan tiket gitu pada konser Coldplay kemarin ya. Dari yang gue lihat itu ada yang mereka nggak bisa masuk, nggak diperbolehkan masuk oleh panitia karena katanya tiket mereka tuh udah ke scan duluan gitu, yang artinya adalah ya udah ada orang yang memakai barcode tiket mereka gitu, tiket seseorang ini untuk mereka masuk duluan, dan kemudian berujung kepada si orang ini tidak bisa masuk lagi ke stadion GBK gitu. Banyak yang seperti itu, jadi itu menjadi salah satu yang gue dapatkan gitu, salah satu informasi kekacauan yang gue dapatkan di GBK kemarin, bahwa banyak banget loh yang gue lihat dari cuplikan ya, orang-orang tertahan di luar, mereka berdebat sangat panas dengan pihak panitia ya, ada yang bagian volunteernya juga, panitianya, terus bahkan sampai ke pihak kepolisian. Gue sampai ngeliat kemarin ada satu cuplikan di TikTok yang kayak polisinya juga sampai ikut ngamuk-ngamuk. Jadi kayak mereka kan nggak dibolehin masuk nih, mereka kalau nggak salah kayak pengen masuk gitu kan, robos masuk ke dalam GBK-nya, cuman ditahan sama pihak aparat kepolisian gitu, dan adu mulut lah gitu kan, adu argumen para masyarakat ini yang tidak diperbolehkan masuk, kayak ngegas terus sampai akhirnya pihak kepolisian juga ikut ngegas gitu. Jadi kayak dua-duanya ngegas. Gue ngeliat kayak bukannya capek banget sih jujur pasti yang ada di situ, kayak menguras tenaganya jadi buat adu bacot lah istilahnya, bukan buat menikmati konser. Kalau misalnya kita menguras tenaga untuk kayak loncat-loncat di konser, sing along sampai suara habis, itu kan kayak ya udah, itu kan memang tujuannya kita ke situ kan, itu worth it gitu. Tapi kayak ini jadi yang gue pikir sangat meresahkan dan kayak kasihan juga, itu jadi malah masyarakat yang tertahan ini tuh menghabiskan tenaga untuk sesuatu yang tidak seharusnya ditujukan di hari itu gitu loh. Mereka harusnya bersenang-senang nonton konser Coldplay, malah menghabiskan tenaga untuk adu argumen, teriak-teriakan sama panitia dan juga pihak kepolisian gitu. Itu yang gue lihat dari video di TikTok lah istilahnya, yang FYP di tempat gue tuh di TikTok gue tuh kayak isinya itu semua gitu. Gue lihat juga respon dari pihak penyelenggaranya. Ini gue sorry kalau salah, cuman tadi gue udah cross check sih. Yang pihak promotor itu kan PK Entertainment ya kalau si konser Coldplay ini kan. Gue lihat itu responnya memang, gue nggak tahu sih mereka kewalahannya memang sebegitunya, cuman responnya itu kurang maksimal gitu ya. Gue melihat kayak banyak yang ngedatengin boothnya untuk penukaran tiket ya, kalau nggak salah penukaran tiket atau untuk bagian informasinya dari si PK Entertainment sini ya. Katanya sih juga boothnya tuh kecil di bagian GBK-nya yang gue dapat infonya, dan gue melihat banyak yang ngamuk-ngamuk juga kan, orang-orang yang nggak bisa nge-scan tiketnya ini. Tapi kayak responnya juga mereka itu tuh terlihat kewalahan banget dari pihak penyelenggaranya gitu, terlihat kewalahan banget. Menurut gue kekurangannya adalah mereka tuh kurang bisa memitigasi. Mereka mungkin sudah ada plan B, tetapi eksekusinya tuh nggak berjalan lancar gitu loh. Eksekusinya itu kurang banget menurut gue ya. Gue nggak tahu kalau dari sisi merekanya seperti apa, cuman yang gue lihat dari sudut pandang orang ketiga ya, dari sudut pandang orang yang melihat video-video di TikTok ini, memang respon mereka itu kurang banget gitu. Nah, dari sini ya, dari event ini, gue merasa bahwa ini tuh memang harus diomongin, dan ini tuh harus disinggung gitu. Kenapa? Karena pertama, menurut gue seharusnya kita bisa lebih siap lagi gitu. Dalam artian tuh kita tuh Indonesia ya. Gue di sini merajuk kepada Indonesia gitu. Indonesia harus bisa lebih siap lagi untuk mengantisipasi event-event kelas internasional seperti ini. Karena gue bersyukur ketika gue nonton Blackpink waktu bulan Maret itu di GBK juga kan event-nya, itu tuh sebenarnya smooth gitu loh. Itu sebenarnya tuh berjalan lancar. Syukurnya ya, gue juga sangat bersyukur tidak terjadi apa-apa. Gue bisa nonton konsernya dengan cukup tenang. Desek-desekan juga pasti ada pas mau masuk ya. Cuman ya udah kayak sekedar itu aja, bisa masuk ke dalam stadionnya, nonton konser dengan leluasa gitu kan, nyanyi-nyanyi sing along. Dan menurut gue pas pulangnya itu juga mau keluar dari stadion itu juga lancar gitu loh. Nah,
Gue nggak tahu kenapa gak bisa setiap konser seperti itu. Gue nggak tahu sih kalau selain Coldplay ini ada nggak sih konser yang seperti itu juga, tetapi memang kita bisa bilang bahwa konser Coldplay kemarin itu kan bener-bener event kelas dunia gitu loh. Coldplay ini sudah konser di berbagai macam negara, mereka juga sudah mendunia, dan untuk mereka mau memilih, kalau nggak salah yang gue dengar juga pertama kalinya kan, mereka memilih untuk konser di Jakarta, itu tuh ada sesuatu yang harusnya bisa diambil kesempatannya. Gue baru inget kalau yang urusan gelang itu katanya Grace Band itu kan kerjasama dengan pihak AIA ya kalau nggak salah ya kan. Nah sebenarnya itu kan udah bagus tuh. Menurut gue pendistribusian gelangnya, terus yang bagian Coldplay cuman mau konser di negara-negara yang apa bisa ramah lingkungan lah terhadap venue-nya. Itu kan artinya mereka melirik Indonesia ini sudah bisa ke arah situ. Makanya kenapa mereka mau gitu loh. Coldplay ini sudah melirik gitu loh. Oke nih Indonesia udah cukup siap sepertinya untuk menggelar konser yang ramah lingkungan. Sayang aja sih. Ternyata mungkin gua nggak tahu sih. Cuman ya harusnya sih ini juga menyebar ke member Coldplay-nya bagian masalah tiket dan lain-lain ya. Harusnya kan mereka juga tahu lah. Mereka juga mungkin main TikTok dan dan lain-lain lah gitu. Cuman maksudnya di balik itu semua, di balik kemeriahan konsernya, di balik yang kita lihat di dalam stadion itu megah banget, ada fireworks dan lain-lain, ternyata masih ada aja orang, masyarakat yang dirugikan, dan bukan cuman sekedar beberapa puluh orang, tapi gue rasa sampai ratusan atau bahkan ribuan yang dirugikan gitu loh dari masalah tiket itu kemarin. Karena gue lihat banyak banget sih yang tertahan dan bahkan sampai akhirnya tuh bisa menerobos masuk gitu loh. Yang artinya adalah ya chaos dan berujung kepada ya gak terkendali. Gue tuh jadi berpikir aja gitu dari situ. Apakah Indonesia itu siap untuk menggelar event kelas dunia? Untuk menggelar event dan konser kelas dunia, kelas internasional. Kita ngomongin gue ngomongin ini juga pada saat lagi ada event kelas dunia di Indonesia loh. Piala Dunia U17. Cuman bedanya adalah ya jelas kita nggak bisa pungkiri itu kalah jauh dengan Coldplay kemarin gitu loh. Piala Dunia U17 juga ya palingnya nonton kan juga ribuan aja gitu kan, mungkin nggak nyampe. Bahkan sekarang juga ketika gue merekam podcast ini ya kemungkinan besar masih berharap sih Indonesia bisa lolos sebagai peringkat 3 terbaik, cuman kemungkinan Indonesia tuh bakal tersingkir dari Piala Dunianya, jadi makin sepi lagi kan gitu. Bedanya itu kenapa mungkin tidak terjadi kayak kekeosan dan lain-lain. Cuman bayangin aja ya. Kita cuman sekedar bayangin aja nih gitu. Gimana kalau yang digelar itu adalah Piala Dunia Senior. Yang artinya Piala Dunia, the real FIFA World Cup gitu. Apakah kita siap? Karena gini, kita ngelihatnya gini aja sih. Itu kemarin Coldplay, ya itu masih orang-orang kita gitu. Masih masyarakat kita. Yang gue sendiri juga benar-benar merasa kayak aduh kasihan banget nih. Ada yang datang dari Surabaya lah, ada yang dari luar, pokoknya banyak banget deh. Karena kan satu Indonesia kan, banyak banget yang dari luar Jakarta. Jadi bayangin aja effort mereka udah sampai harus beli tiket pesawat mungkin atau nyetir ya kan, yang merasa tiket pesawat kemahalan. Effort mereka udah segitunya gitu loh. Bayangin kalau misalnya event kelas dunia itu kayak Piala Dunia digelar di sini dan kemudian terjadi hal semacam kemarin di konser Coldplay, masalah tiket, masalah penyelenggara tidak bisa menyelesaikan konflik kalau misalnya ada yang komplain, itu kita akan berhadapan dengan penonton-penonton dari seluruh dunia gitu loh. Jadi benar-benar harus dibenahi sih. Apakah Indonesia siap untuk menggelar event kelas dunia ke depannya? Karena kita udah dilirik loh. Indonesia ini udah mulai dilirik oleh negara-negara lain. MotoGP Mandalika kemarin itu event yang sangat menurut gue ya itu prestasi yang sangat bagus gitu loh. Gitu kan. Terus FIBA basket kemarin, FIBA World Cup itu juga digelarin di Indonesia. Event yang juga sangat oke gitu. Tapi memang dari skalanya tidak sebesar itu mungkin. Kenapa kemudian tidak terlihat ada hal-hal kontroversial ataupun kekacauan yang terjadi di event-event tersebut. Nah makanya itu tolak ukurnya kita lihat dari kemarin konser Coldplay, yang dimana di dalam konser tersebut satu stadion terisi full capacity sampai 80.000 orang. Kita bisa melihat bahwa ternyata belum terlalu siap gitu loh. Tolak ukurnya itu.
Makanya kenapa gue bandingin sama FIFA World Cup, misalnya kita ngomongin misalnya nanti Indonesia menjadi tuan rumah. Ini gue juga amin banget, gue pengen banget sumpah. Ya siapa sih yang gak pengen kan kita jadi tuan rumah Piala Dunia gitu kan. Selain melihat Indonesia sendiri main di Piala Dunia gitu kan. Cuma kita ngomongin itu. Sudah pastilah event sekelas FIFA World Cup akan diisi full setiap matchnya oleh penonton gitu. Kita lihat aja kemarin yang terakhir 2022 di Qatar gitu kan. Itu kan orang dari seluruh dunia akan mendukung timnya. Karena apa? Karena sepak bola. Dan sepak bola itu menghasilkan fans salah satu yang terbanyak gitu. Nah ketika nanti misalnya main di GBK, main di Jakarta International Stadium, di Surabaya, di Bali, dimanapun, dan ternyata dari sisi tiketing, dari sisi penyelenggara tidak siap, terjadilah di setiap pertandingan kechaosan seperti ini. Orang nggak bisa masuk, orang tiketnya udah ke-scan sama orang lain. Kita mau masang muka di mana gitu loh. Jadi menurut gue harus bisa segera dibenahi sih. Harus bisa segera dipelajari kesalahannya ini. Apakah kita siap? Apakah Indonesia sudah, SDM-nya sudah memenuhi standar untuk menggelar event kelas dunia? Kita nggak tahu. Cuman gue berharap ke depannya bisa lebih siap lagi. Harus juga dibuat mitigasinya kalau misalnya ada yang terkena scam. Karena kan masa sekelas PK Entertainment itu kan penyelenggara promotor gede ya. Masa mereka nggak membuat mitigasi sih? Ini kan konser kelas dunia gitu loh. 80.000 orang akan war tiket gitu loh kemarin. Dan udah pastilah di itu, karena ya itu kan budaya kita gitu. Calo itu budaya kita. Sudah pastilah akan ada yang mencoba untuk mengambil keuntungan dari sini, mencoba untuk mengambil kecurangan. Harusnya bisa dimitigasi. Harusnya dari mulai penjualan tiket itu kan kalau nggak salah kapan sih? Gue lupa dah. Udah berapa bulan yang lalu, udah lama kan? Sampai ke hari konser 2 hari lalu. Itu kan mereka harusnya bisa benar-benar berpikir gitu loh. Mereka harusnya bisa benar-benar mencari tahu caranya kalau nanti ada yang kena scam, amit-amit ya. Cuma kan lebih baik ada mitigasi, lebih baik ada plan B yang benar-benar matang dibanding plan B yang ya udah oke nih kayaknya udah cukup oke nih plan B-nya. Ya udah itu aja pakai. Dibanding kayak gitu kan. Mereka kan harusnya bisa gitu loh. Buat benar-benar buat satu area di GBK mungkin yang buat komplain, terus juga mereka harusnya sudah siap gitu menghadapi yang seperti itu, kena scam tiket dan lain-lain lah. Kalau tidak mau terkena itunya, tidak mau ada komplain yang masuk, ya sistemnya yang harus benar-benar diperketat gitu loh, keamanannya. Gue nggak tahu sih sebenarnya. Memang itu bukan masalah sistemnya bagaimana, karena kan memang sebenarnya itu kan mungkin ada yang bilang dari orang dalam lah yang mereka jual dengan harga lebih tinggi, tapi mereka sendiri juga bisa pakai untuk scan. Jadi kayak mereka datang dulu ke stadion, mereka scan, dan akhirnya orang yang beli dari mereka ini ketika di scan ya udah terpakai gitu barcode-nya. Tapi jadi gue nggak tahu lah, banyak banget lah. Ini juga budaya kita juga lah kalau soal calo dan orang-orang iseng ini, yang orang-orang yang nggak tahu diri ini yang mau mengambil keuntungan ya. Cuman itu gue rasa susah banget sih dibasmi. Gue juga nggak tahu lah gimana caranya untuk membasmi orang-orang ini ya. Karena memang itu budaya kita gitu loh. Jadi menurut gue yang bisa dibenahin tuh ya udah dari sisi promotornya, dari sisi penyelenggaranya gimana caranya supaya bisa mengatasi ketika terjadi masalah di hari H. Itu kan menjadi sesuatu yang penting, menjadi sesuatu yang krusial selain memastikan konsernya lancar, dari sisi stadionnya juga lancar, dari sisi listriknya juga lancar dan lain-lain lah. Yang menjadi salah satu faktor krusial kan juga bagaimana untuk mengatasi masalah ada komplain-komplain yang masuk, masyarakat yang merasa dirugikan ketika hari H konser. Harusnya dibentuk satu tim sedemikian rupa. Terserah lah mau isinya sampai 100 orang volunteer di sana atau penyelenggara di sana, harusnya dibentuk gitu satu tim ini untuk benar-benar siap, mereka ada di pos gitu loh, untuk sama-sama mengatasi ketika ada komplain, ketika ada seseorang yang terkena scam gitu, karena ya ini nggak murah gitu tiketnya.
kenapa gue juga kayak kesal, karena ya gue merasakan aja sih, maksudnya kayak ya untuk orang-orang yang bukan cuma masalah 4 juta 5 juta tiketnya, tapi mereka dari luar kota gitu loh, perlu effort juga sampai ke sini kan untuk mau nonton konser Coldplay ini gitu. Jadi ya menurut gue sih harus benar-benar dibenahin sih dari sisi itunya. Gue nggak tahu lah berapa lama kita akan benar-benar siap untuk menggelar event kelas dunia, konser kelas dunia. Sebenarnya sudah siap-siap aja dari sisi kemarin, makanya gue fair gitu di sini. Gue bilang bahwa ya oke, dari sisi penyelenggaraannya yang ramah lingkungan tuh menurut gue udah oke banget kemarin. Gelangnya itu, wristband itu gue bener-bener mengapresiasi. Cuman ya dari sisi promotornya, dari sisi penyelenggaranya, karena konser tidak akan terjadi konser kalau tidak ada yang nonton gitu. Jadi masyarakat ini, orang-orang yang beli tiket ini tuh adalah bagian terkrusial sebenarnya dari sebuah konser. Promotor-promotor itu, penyelenggara-penyelenggara itu, let's be real, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa kalau tidak ada orang yang beli tiketnya gitu loh. Ya well, mereka udah tahu pasti bakal viral konser ini, pasti bakal war tiket, bakal gila-gilaan. Cuman kan come on lah, harus ada plan B yang benar-benar matang sih. Dan ini juga berlaku untuk event-event internasional ke depannya gitu loh. Karena event olahraga, konser, dan bukan cuma kita ngomongin event diplomatik ya, tapi olahraga, konser, hiburan lah, kelas dunia itu loh justru yang menjadi salah satu faktor terpenting untuk bisa menaikkan nama Indonesia yang menurut gue ya, dibandingkan mungkin event-event diplomatik gitu ya. Karena kan event diplomatik misalnya yang datang ya kepala negara, petinggi-petinggi, tapi kalau event hiburan kayak Piala Dunia, kalau konser mungkin ya masih kebanyakan rata-rata sebagian besar tuh orang-orang lokalnya kan. Tapi kalau misalnya kita bayangin aja Indonesia menggelar event Piala Dunia kayak yang U17 ini, FIBA World Cup, itu kan pasti penggemar dari negara-negara lain juga akan datang gitu. Itu kan yang datang adalah masyarakat dari negara-negara lain. Itulah yang kemudian akan benar-benar mengangkat nama kita. Gitu sih. Well oke, ini udah mau 30 menit videonya, jadi udah panjang ya. Ya intinya gue berharap kedepannya semoga Coldplay benar-benar mau tampil lagi di Indonesia, dan juga band-band atau artis-artis kelas dunia lain mau tampil di Indonesia, dan mereka bisa melihat bahwa Indonesia ini bisa benar-benar menjadi negara yang layak untuk didatengin untuk mereka konser. Karena fanbase kita itu gue bisa bilang memang salah satu yang tergokil sih. Bukan cuma K-pop, tapi ya kemarin Coldplay aja sampai bilang kan kayak ini salah satu crowd yang tergokil gitu loh. Blackpink juga waktu gue nonton mereka juga bilang salah satu crowd yang tergokil gitu. Walaupun itu gue tahu itu cuman mereka menjilat aja, cuman ya gue yakin fanbase kita ini menjadi salah satu yang terheboh sih di seluruh dunia gitu loh. Jadi itu, terima kasih yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga kalian bisa menikmati konser-konser impian kalian ke depannya. Gue juga berharap seperti itu. Dan kita ketemu lagi berarti di podcast Tengah Malam episode berikutnya. Bye-bye.